Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat pendengar di manapun Anda berada. Dan terima kasih Anda tetap setia bersama kami hingga saat ini pukul 9 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Dan selamat pendengar seperti biasa, dan walaupun ini hari pertama ya Ramadan ya, kita tetap harus energik, harus produktif ya, dan harus tetap menelusuri nilai-nilai kearifan lokal yang ditinggalkan nenek moyang kita orang Minangkabau dalam acara tentunya kearifan lokal Minangkabau ya. Dan alhamdulillah Mak Tuan Kamungkudun juga dengan penuh semangatnya. Bahkan pagi ini di sambungan Zoom seperti kan Mama begitu cerah ya. Walaupun di tengah-tengah berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bung Iya. Adit? Alhamdulillah, Mak, dan kita mudah-mudahan mendapat suhu tasifu gitu ya, Mak ya. Iya. Ya. Sumu tasihu. Sumu tasihu, maaf, sumu tasihu. Iya, berpuasalah kamu. Berpuasalah dan kamu akan sehat. Kamu akan sehat. Semoga ya, Mak ya. Insya Allah kita akan semakin sehat nih di tengah Ramadan ini. Amin, amin. Amin, amin. Baik, Mak. Pagi ini kita tidak akan berhenti ya, walaupun di tengah puasa kita akan selalu berjalan ini, Mak ya, dalam tanda kutip menelusuri kearifan lokal nenek moyang kita orang Minangkabau ini, karena semakin jauh berjalan banyak dicalik ternyata ya, Mak ya. Betul. Semakin kita telusuri perjalanan ini semakin nampak nih kearifan-kearifan lainnya. Itulah kelebihan Minangkabau saya pikir ya. Dan pagi ini senada ataupun sesuai dengan kondisi kita hari ini, yaitu atau bulan ini kita lagi berpuasa, Mak. Sebagai sebuah kebudayaan yang dengan tegas mengatakan sandinya adalah syarak, kan gitu ya, Mak ya. Adat Betul. bahasa di syarak, dan dengan tegas juga dijelaskan syarak basandi kitabullah. Nah, ini nggak main-main nih kan, Mak ya. Ramadan tentunya bagian dari syarak dan kitabullah ini, Mak. Nah, Betul. kalau kita hubungkan dengan ini, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, tidak mungkin rasanya adat Minang tidak akan ada apanya istilahnya irisannya dengan Ramadan ini, Mak Tangku ya, dari Betul. filosofi utama mereka tadi, kita tadi. Nah, untuk itu, Mak, pagi ini kita coba menggali, menelusuri kearifan adat Minangkabau dalam menghadapi Ramadan. Nah, seperti apa, Mak? Nah, itu yang ingin kita cari tahu, dan mudah-mudahan ini jadi pegangan kita selama Ramadan, terutama untuk anak kemenakan Mama sendiri, Mak. Baik. Oke, Mak Tangku, silakan pengantarnya dari Mak Tangku. Baik, makasih Bung Adit. Itu sangat pendengar di perempat Surau Kearifan Lokal Minangkabau. Minangkabau dan Islam itu seperti dalam sebuah pantun, seperti aur dengan tebing. Ya. Sanda menyanda keduanya, saling memperkuat. Ya. Iya. Nah, bagaimana saling memperkuat itu? Islam memberikan pedoman, kemudian adat memberikan contoh teladan, perilaku, tindakan bersama. Maka lahirlah adat-adat yang memeriahkan dan mengisi kegiatan bulan Ramadan, kegiatan puasa Ramadan. Begitu. Jadi cara masyarakat adat memberikan apresiasi terhadap perintah puasa Ramadan itu beragam. Nah, ada yang sebelum Ramadan yang paling banyak dibicarakan orang itu balimau dan membantai Iya, bulan benar. Mhm. Malamang. Nah, dari tiga atau empat yang utama yang terlihat itu sebenarnya ada isinya, ada isi adat dan sarana adatnya, ada isi adat yang diadatkan, ada isi adat dan teradat, dan tentu saja yang paling banyak itu adat istiadatnya yang nampak, atau adat yang teradat yang paling nampak. Ketika orang beramai-ramai itu adat teradat, ketika orang melakukan prosesi kegiatan itu adat teradat. Jadi tradisi yang tadi kita lihat, dia berisi adat dan sama adat, berisi juga adat dan teradat dan adat istiadat. Nah, di samping perintah adat yang diadatkan, Islam sebagai landasan adat itu
terlihat dari filosofinya. Baik itu Malamang, baik itu Balimau, baik Mantapa Bukuan, atau ziarah kubur, atau membarasian Pusaro, membarasian Musaji, itu menjadi sesuatu yang disukai masyarakat bersama sehingga dia menjadi teradat dia. Orang senang melakukannya, dia menjadi adat teradat, bukan dipaksa melakukannya. Iya. Begitu Bang Adit. Baik, baik, menarik sekali, Mak. Jadi eh kita garis bawahi tadi pertama bahwa memang Minangkabau itu adat dan syarak itu bagaikan aur dan tebing gitu ya, Mak ya. Sanda Ya, basanda kaduonyo gitu ya, Mak ya. Awan ndak ka bisa tumbuh kalau ndak tabiang, tabiang ndak kan kue kalau ndak ada hawa kan gitu ya, Mak ya. betul, betul, betul. Nah, dan ada satu kata terakhir tadi sebelum kita jeda kita kembali berdua ini, Mak. Kata-kata Mama bahwa tanpa paksaan gitu ya. Bahwa ada Iya, sebuah penyikapan dari anak kemanakan Minangkabau terhadap Ramadan ini dari beberapa tradisi di antaranya Balimau, kemudian Malamang, Mambantai gitu ya, Mak ya. Membarasian betul. musaji seperti yang Mak terangkan tadi, Iya, kemudian juga mungkin bersilaturahmi ke keluarga dan iya. Hmm. ziarah kuburan yang sering kita perhatikan. Nah, ini tanpa dipaksa, tanpa diajak terkadang, bahkan gitu maksudnya, bukan kadang. Iya, iya, Tanpa iya. diajak, bahkan ada yang merasa tanda kutip seakan-akan tidak sempurna puasa. Ini tapi dari Jadi dorongan itu dorongan bukan dorongan perintah, iya, bukan iya. perintah agama, tapi dorongan keinginan, hasrat, kerinduan. Baik. Sampai nanti ketika orang rantau pulang Basamo, itu Wah, tidak ada yang memerintah. betul Yang betul. memerintah itu rasa mereka, kerinduan mereka. Baik, lagi-lagi kita pada akhirnya ketika bicara nilai Minangkabau itu nilai rasa itu Mbak ya. Ya, rasul de Pareso. Raso aja Pareso. Baik, kita coba Mak, aku pas satu persatu ya Mak ya. Kita maratonnya lagi nih. Pertama masalah Balimau. Balimau rasanya Mak dari saya kecil-kecil dulu Mak sampai sudah agak besar itu sepertinya Balimau itu diterima begitu dengan baik di semua kalangan. Tapi belakangan kan gitu ya Mak ya. Belakangan Ada kritik. ada sebuah apa koreksi kan gitu ya Mak ya. Betul. Sebuah koreksi dari beberapa pihak terhadap praktek Balimau. Nah, saya bukan katakan Balimau ya, Mak ya, tradisi Balimau, tapi Ya, praktek Balimau gitu, Mak ya, yang menghubungkan atau mensinyalir terjadinya ya katakanlah sesuatu yang mungkin melanggar pantang sumbang dua baleh barangkali begitu ya, Mak ya. iya. Kita kiaskan ke sana barangkali ya bahwa ya kita sama tahu kondisinya. Nah, namun bagaimana sesungguhnya dengan tradisi Bolimau ini, Mak? Ini perlu mungkin kita gali kembali. Kalau memang bisa kita sisih, kita apa Mak ya, kita rapikan kembali, kita pilih atau cie-cie, ketimbang atau kita buang kan, kita Mak bare kita masak. Kenapa tidak kan gitu, Mak ya? Karena itu sebuah warisan kan gitu. Tapi kalau memang akan merusak umpamanya, ya kenapa tidak juga kita tutup kan gitu. Jadi pilihannya kan seperti itu Mak Tengku ya. Silakan Mak Tengku. Menurut Mak sendiri gimana Bali mau nih Mak Tengku? Ya, sebelum kita lihat isinya, kita Ah, perlu lihat petanya. Halimau oke. itu ada dalam adat teradat berbagai nagari. Ya. Ya, Kemarin misalnya ada eh, Balimau, Barongge Limau di Pulau Selatan nggak salah ya? bukan dari Bukan. Padang Selatan, dari Oh, Sungai Pisang. oh Sungai Pisang ya, Barong Gelimau Sungai ya Mak ya. Pisang, Ah, Barongge Limau. ah, Itu sudah dilakukan ratusan tahun. Kemudian ada kemarin itu di Kinari Solo, Sidakah Limau. Sidakah Limau ya? Oke. Kemudian di 50 kota sampai ke Kampar sampai ke Pekanbaru itu masih ada Balimau Kasai sampai sekarang. Bali Tambah mau Kasai. Balimau Kasai dan itu juga di pesisir. Heeh. Ya, artinya Balimau itu ada di semua nagari Minangkabau dan bentuk tradisinya adalah kegiatan bersama yang dipimpin oleh pemuka masyarakat.
dan pimpinan adat. Mhm. Apa isinya? Isinya eh, ada ceramah, ada pidato tentang pentingnya membersihkan hati dan membersihkan fisik. Hmm. Kemudian yang mandinya itu di banyak negari dilakukan sendiri-sendiri di rumah, kalaupun di tempat pemandian itu terpisah antara laki-laki dan perempuan. Mhm. Iya, Jadi konsepnya seperti itu, Ima ya, iya, awalnya. dipimpin. Ada yang Ah, memimpinnya. Jadi kemarin di Padang di apa di Sungai Pisang, hmm. kebetulan saya melihat beritanya itu dipimpin oleh pimpinan daerah, wali kota Iya, hadir, iya, 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 betul. tokoh-tokoh adat hadir, Ah, para ulama hadir, menyucikan diri memasuki bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Bali Mauka saya di mana-mana itu dihadiri oleh para pimpinan daerah dan kalaupun ada kegiatan mandi bersama itu terjaga, terawasi oleh para tokoh. Yang hmm. namanya anak-anak mandi sebuah kesukaan, sebuah kegembiraan, apa masalahnya di sana? Artinya tetap konsep tapian mandi dikembalikan gitu ya, Ima ya. Iya, Oke, iya. ini Tapi yang tapian mandi itu terpisah. ini Nah, tapian pedusi kok tapian laki-laki itu ya, Mak ya. iya, Namun pertanyaannya gini, Mak. Itu yang Mak sampaikan tadi kan yang kemarin dilaksanakan kalau nggak salah ya, Mak ya. iya, Di Pemko Padang. Nah, iya Pemko Padang kalau nggak salah ya, Mak Tangku ya. betul. Nah, tapi yang saya ingin tahu, Mak, dari awal sesungguhnya. Nah, cerita ataupun tradisi Balimau ini karena rasanya kalau persoalan tradisi Balimau, Mak, selagi anak Minangkabau lahir ya, katakanlah generasi di atas milenial, ya, Iya. mungkin sampai milenial itu masih tidak asing lagi, Mak. Ya, tidak asing lagi saya pikir Balimau itu. Mungkin Gen Z lah yang karena memang sudah sekarang juga tidak begitu marak, jadi mungkin masih sama-sama. Mungkin pernah dengar cerita juga para Gen Z kita. Namun kalau milenial ke atas, saya pikir sudah tidak asing lagi. Nah, ini kita ingin cari tahu nih, Mak, apa sesungguhnya atau kalau boleh tahu, kalau ada catatan nih, Mak ya, kapan Iya. ini, kapan ini dan apa asal nuzulnya gitu ya, apa penyebabnya sampai Balimau itu hadir di Minangkabau Nuwatangku. Tapi kalaupun tidak ada catatan sejarahnya, barangkali kita ingin lihat kira-kira di awal dulu bagaimana sistem Balimau itu. Apakah memang seperti yang Mak gambarkan tadi dengan acara yang terakhir dilaksanakan di Pemko gitu ya, Mak ya. Ada Ya. pimpinannya, kemudian mandinya terpisah. Karena memang belakangan sekitar tahun-tahun katakanlah akhir-akhir 2000-an ini, Mak ya. Memang tidak bisa kita mata, Mak. Terkadang pemandian itu sudah ya Campur baur. campur baur. Nah, ini yang menjadi sorotan sehingga kontroversi, Mak. Nah, kita ingin kembalikan ke masa lalunya, ke awal munculnya Balimau ini. Apakah seperti yang dilaksanakan kemarin dengan pimpinan kita, ada pengawasnya, kemudian ada tapian yang terpisah, dan ada pimpinan adatnya. Apakah seperti itu, Mak Tuanku? Dan kalau boleh tahu nih, awal munculnya Balimau ini, Mak. Karena ini menarik. Silakan, Mak Tuanku. Baik, terima kasih Bung Adit. Jadi ini adalah catatan sejarah yang masih Ya. ketika Portugis menyerang pantai barat Sumatera, Hmm. mereka membawa sebuah tradisi dari agama tetangga kita, namanya mandi baptis. Oh. Hmm. Jadi beberapa pemuda, beberapa generasi muda waktu itu terpengaruh dan melihat, oh menarik juga ya, pimpinan agama dan pimpinan pasukannya membaptis anak-anak muda, memandikan itu. Dan ada beberapa ulama yang mengatakan, kalian itu, kita juga punya. Itu antara lain pendapat beberapa tokoh yang mengatakan tradisi itu untuk menghadapi ya dalam tanda petik serangan dari budaya mandi yang dilakukan oleh agama lain. Oh, itu muncul Balimau gitu, ya, Mak. Muncul balimau. Hmm. Eh, tapi itu kurang kuat. Ya. Yang paling kuat itu memang perintah agama sendiri untuk membersihkan diri dan membersihkan jiwa sebelum memasuki Ramadan. Hmm. Portugis menyerang Minangkabau itu pantai barat Sumatera itu sekitar abad ke-17, 300 tahun yang lalu. Jadi Ya. itu menjelang Syekh Burhanuddin kembali dari Singkel. Jadi ada kemungkinan itu juga mempengaruhi. Tapi Balimau di seluruh negeri Minangkabau sampai ke Kampar sana itu sudah ada jauh sebelum Portugis datang. Balimau itu adalah kegiatan bersama oleh pemimpin
daerah, pemimpin masyarakat dan pimpinan adat mengajak beramai-ramai anak nagari menyambut bulan Ramadan. Jadi isinya bukan mandinya, isinya adalah kegiatan-kegiatan yang teradat, kegiatan yang menggembirakan. Jadi ada tambahan di sana malamang, barongge, menghidangkan makanan-makanan khas. Itu ada di berbagai negari. Kalau Sidakah Limau di Kinari Solo itu ibu-ibu membawa makanan-makanan khas daerah untuk dibagi bersama-sama, dimakan bersama-sama waktu itu. Tidak ada upacara mandinya, Iya, 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 iya. kekurangan sungai di sana. Iya, iya. Mandinya apa? Mandinya hanya membagikan limau, jeruk dibagikan kepada eh, tamu yang datang, anak-anak, generasi muda untuk dibawa pulang, dipakai untuk mandi di rumah. Jadi tidak ada acara mandi di sana. Balimau di sana justru sidakah limau. Para tokoh membagikan limau untuk dibawa pulang. Begitu. Baik, 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 Mak. Menarik, Mak. Ya, tadi asal muasalnya Mak bilang ada semacam catatan tentang Portugis yang datang gitu, ya, di Pantai Barat dengan tradisi mandi baptisnya. Nah, Ya, kita tahu memang ini salah satu tradisi mungkin barangkali di saudara-saudara kita di sebelah ini, Mak ya. iya. Nah, untuk menghadapinya nenek moyang kita menciptakanlah mandi balimau, tapi itu kurang kuat kata Mak. Nah, bagaimana dengan ini, Mak? Pernah juga rasanya berseliweran kalau ini warisan dari kan sebelum Islam masuk. Minangkabau kan sempat disentuh oleh beberapa keyakinan-keyakinan lain katanya Mak ya. Nah ada salah satu tradisi Mak di saudara-saudara kita di seberang sana, katanya ada sebuah batang apa kali gitu ya, yang bisa menyucikan gitu ya Mak, Ya, menyucikan. rumah tangga. Itu. Nah, apakah ada kemungkinan dari tradisi-tradisi itu yang tertinggal di Minangkabau gitu ya, Mak? Sehingganya kan dulu tuh memang Walimau itu identik dengan sungai kan gitu ya, Mak ya. Dengan kali, kemudian dengan jeruk nipis dan bunga-bungaan yang kadang-kadang itu memang identik juga dengan Harum-harum. iya pengharuman-haruman dengan budaya lain. Nah, apakah ini ada sebuah akulturasi budaya, Pak? Sesungguhnya muncul awalnya Belimau ini. Gimana, Pak? Kita tidak bisa memastikan apakah ada akulturasi, tapi kalau mempertanyakan tentang sungai tempat mandi bersama, itu alamiah karena sebahagian besar, kalau kita tidak katakan hampir seluruhnya masjid-masjid tua itu dibangun di pinggir sungai. Hmm. Masjid-masjid Iya, iya, iya. yang tua itu dibangun di pinggir sungai Benar, dan di benar. pinggir sungai itu sekaligus disediakan tempat bersuci, tempat mandi bagi laki-laki dan perempuan terpisah. Iya, iya, iya. Nah, jadi ketika bulan Ramadan akan datang, yang harus diingat masa lalu itu masjid itu tidak dipakai setiap hari. Mm-mm. Masjid hanya dipakai Jumat dan dipakai ketika Ramadan. Kalau Iya, sehari-hari mereka salat berjamaah itu di surau. Masjid surau. itu biasanya jami' satu bergabungnya beberapa surau, lalu berdiri satu masjid di pinggir sungai biasanya yang Mm-mm. besar. Ada Masjid Raya, Masjid Surau Gadang istilahnya, Mm-mm, mm-mm. Masjid Jami' istilahnya. Iya, iya. Nah, sebelum Ramadan mereka masyarakat biasanya sekian kampung atau bahkan beberapa negari bergabung untuk membersihkan masjid. Hmm. Mereka akan menyebut bulan Ramadan karena mereka akan melakukan kegiatan sebulan penuh di masjid. Maka ketika mereka ramai-ramai mandi dan Hmm. setelah membersihkan masjid itu alamiah semua, Iya, tidak iya. ada sesuatu yang aneh itu. Ya. Hmm. Bahkan di beberapa nagari yang masjid yang di pinggir sungai sampai sekarang masih berlanjut itu. Setiap Jumat itu laki-laki itu mandi dulu pagi, baru ke masjid. Jam 9, jam 10 mereka sudah datang ke masjid dari sawah, dari ladangnya, dan mandi dulu di sungai di samping masjid atau di depan masjid. Beberapa nagari masih seperti itu sampai sekarang. Jadi ini eh, barangkali dia lahir secara alamiah dan memang tiru meniru itu tidak bisa dipastikan tidak terjadi. Kemungkinan terjadi sangat besar. Iya, 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 Ya, iya. Betul. karena tidak ada perintah tuturan adat untuk balimau, tapi dia menjadi adat yang teradat.
mm. Misalnya ya, kalau menjelang Mintuo ada perintahnya dalam tambo. Hmm. Tapi kalau mandi Balimau tidak ada perintahnya dalam tambo. Iya, ya. Ya. Tapi dia nyata ya, Mak ya. Dia Dia nyata, dia jadi terjadi. alat yang teradat. Dia Ada dan ada di teradat. semua semua negari Minangkabau. Benar, benar. Nah, ziarah kubur ada bahkan dalam tambo itu. Mm-mm. Sampai menyilau nenek moyang, ada perintahnya. Tapi Iya. yang namanya Balimau tidak ada dalam tuturan tambo. Tapi justru dia kuat dan mengakar di masyarakat. Kan ini Ya, yang menariknya, dia Mak. menjadi terpadat karena disukai yang pertama Iya, iya, iya. beramai-ramai, yang kedua karena ada acara-acara yang menariknya. Oke, Eh, yang saya garis bawahi, Mak, yang untuk hari ini sepertinya untuk menghindari kontroversi yang terjadi hari ini adalah bagaimana tapian tadi, konsep tapian tadi, bahwa walaupun Balimau itu beramai-ramai mungkin di daratannya, tapi pas ketika mandinya itu tapian tetap terpisah kan gitu ya, Mak ya. Satu lagi, selain tapiannya itu terpisah, yang harus dijaga juga kehadiran anak kemenakan yang muda-muda itu harus didampingi oleh Ya, ya. betul, betul. Jadi sangat kita apresiasi para pemuka masyarakat, para tokoh masyarakat, dan pimpinan daerah terlibat dengan kegiatan itu. Ya, ya, ya. Jadi ketika generasi muda ada yang mendampingi, maka kegiatan mandi itu menjadi lebih ritual yang bagus, sehat, dan Ya, ya, mengembirakan. betul. Saya masih ingat 60 tahun yang lalu saya dibawa Mm-mm. mandi ke Batang Tabi di Iya. Payakumbuh oleh orang tua. Ya, di Batang Tabi itu kolam renang, tapi berbeda tempat mandi perempuan dengan laki-laki. Iya, 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 betul, betul. Nah, yang dulu ya, yang masih di bawah pohon dulu itu, Heeh. sampai tahun 70. Iya. Nah, yang begini yang harus dijaga. Di Sungai Tanang sampai tahun 70-an berbeda tempat mandi laki-laki dan perempuan. Jadi tempat pemandian pun harus menjaga marwah Minangkabau, marwah Islam, Hmm, hmm, hmm. sehingga kegiatan mandi itu bukan sesuatu yang perlu dicurigai atau malah menjadi sesuatu yang dirundung, dibully oleh masyarakat. Apa salahnya mandi bersama selama itu dijaga oleh para tetua, para tokoh, Iya. dan mereka bergembira, baik yang laki-laki, yang perempuan, asal tempatnya terpisah. Hmm. Nah, yang mungkin terjadi beberapa dekade, mandi itu tidak lagi terkait dengan para tokoh, para Hmm. pemimpin Itu dia. masyarakat, Iya, iya, iya. sehingga dia lepas kendali. Hmm. Kemungkinan itu yang terjadi, itulah yang menimbulkan kritik. Hmm. Begitu barangkali Bang Adit. Baik, baik, benar sekali, Mak. Jadi memang pada prinsipnya saya pikir semua orang Minangkabau bahkan sampai ke pucuk pimpinan pun tidak akan mempersoalkan Balimau ini karena mereka juga dibesarkan dengan tradisi Balimau ini, Mak, ya. Termasuk Betul, kita-kita betul. ini, Mak ya. Namun Iya. yang disorot tajam itu yang terjadi kontroversi itu memang persoalan tapian tadi, Mak. Gitu ya. Ketika tapian tidak ada lain beda, Mak, tapian laki-laki pada situ yo kan ini yang jadi persoalan ya, Mak ya. Dan ya mirisnya lagi justru disaksikan para ya orang-orang yang diangkatan di atas mereka gitu loh, Mak. Dikatakan seakan-akan itu ya memang untuk Minangkabau saya sumbang lah gitu ya, Mak Tangku ya. Nah, Ya, yang harus dikembalikan adalah bahwa tapian itu ada yang menjaga, harus ada yang menjaga ya. menjaga. Ada tokoh yang diberikan. Kalau di beberapa negari ada istilahnya pangkatu banda. Oh, semacam puncak itu, Mak Banda ya. negari itu ada pangkatuonya. Pangkat Tuo ya. Gelarnya setara dengan penghulu. Semacam puncak juga itu, Mak. Oh, datuk bahkan. Oh, Datuk bahkan Ya, ya. gelarnya datuk, Oh, pangkatuo banda. iya, 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 iya. Jadi pangkatuo itu ada pangkatuo nagari, ada pangkatuo kubu, ada pangkatuo kaum, ada pangkatuo kampuang, ada pangkatuo banda. Nah, memang urusannya banda nagari, banda tempat pengairan, banda tempat pemandian. Iya, iya, iya. Beberapa nagari, saya sebut saja misalnya beberapa nagari Koto Piliang di Agam Tuo itu punya jabatan pangkat Tuo Banda sampai sekarang, walaupun bandanya sudah tidak ada lagi karena Iya, sudah iya. dibangun perumahan. Begitu Bang Baik, Ade. baik, baik, menarik sekali, Mak. Jadi ternyata memang dari dulu tuh apapun tradisi ataupun apapun kegiatan
selalu terjadi penyatuan semua elemen itu ya, Mak ya. Baik itu Ya, Ramudo, baik itu Nantuo, Nenek Mama, bahkan sampai ke pimpinan Bengulu dan sebagainya gitu Mak Tengku. Sehingga ya kegiatan-kegiatan itu dia meriah, dia menghidupkan suasana tapi tetap terjaga, terkendali, terjaga gitu Mak Tang. terkendali, Iya, terjaga. oke. Dan itu barangkali idenya yang kemarin kelumpuasan ini dimunculkan kembali pimpinan kita ya Mak ya. Jadi Iya, iya. Beberapa daerah melakukan kembali dan menjaga marwah itu. iya, iya. Saya pikir ini sebuah sinyal positif nih, Mak ya. Sinyal positif untuk pelestarian tradisi ya ke depannya dan pada Iya, dan meluruskan kalau ada yang meluruskan sedikit ya. berbelok, kalau ada yang sedikit menyimpang. Ya, ya, ya. Oke. Sebab Itu pada dasarnya adat yang teradat yang tumbuh yang menggembirakan itu tentu ada sesuatu yang disenangi masyarakat dan tentu ada hal yang positif sehingga dia berkembang. benar, benar, benar. Walaupun tuturan Kata Pusako tidak saya Tidak, temukan tentang iya pelestarian bayang. ini. Ya, Bayangkan sebuah tradisi yang tidak digariskan oleh kata pusako, tapi dia justru tumbuh berakar di masyarakat. Ini kan karena ya, menyenangkan tadi, Mak Tuanku ya. Nah, ya. Mak, saya tertarik ketika dari awal Mak tadi sudah mengatakan kita akan mencoba menyilau masing-masing katakanlah kearifan dari tradisi-tradisi yang ada itu atau adat yang ada itu Mak untuk Ramadan ini dari 4 tingkatan adat Minangkabau itu, Mak. Nah, Ya, artinya ada di sana adat nasabana adat nan diadatkan, adat teradat, adat istiadat. Kita mulai dari Melimau ke Mak. Ya, sebelum kita masuk ke Melamang, apalagi itu semakin kental itu saya yakin. Kemudian membantai juga. Balimau saja yang ini seakan-akan tanda kutip hanya permainan, bukan permainan ya, apa namanya, galanggang gitu ya, Mak ya, galanggang ya, Ramudo gitu dalam ya. keramaian. Ada empat, harusnya ada empat tiga adat di sana. Barangkali bisa dijelaskan, Mbak Tengku, silakan. Baik, adat sawana adatnya di sana dan itu yang sebenarnya sempat hilang. Hmm. Adat sawana adatnya adalah silaturahim. Silaturahim, ya benar. Silaturahim. Ketika pergi berlimau, pai berlimau itu kan satu keluarga biasanya. Mm-mm. Saya masih ingat tahun 60 sampai 70 itu orang agam itu pergi ke Batam Sabi, pai berlimau. Itu pergi rombongan keluarga-keluarga. Nah, jadi silaturahim di sana Iya, iya. mengikat, memperkuat kembali hubungan silaturahmi. Dan itu adat sebenarnya adat ya, Mak ya. Adat sama adat. Ya. Oke. Kemudian kalau kita kembali kepada tuturan adat sama adat itu kan ada tiga limbago. Ya. Kalau tak putih yang dulu di bawah tampuk kempalan tadi, tiga uh, asa mulurun yang dahulu, tiga limbago dan tajalli. Limbagonya itu adalah sambah menyapa, sapa menyapa. Nah, kemudian bahasa basi ada bahasa basi di sana, ada sopan santun di sana. Ada sirih pinang, ada bawaan di sana, ada oleh-oleh. Jadi eh, tiga limbago adat hadir dalam kegiatan Balimau itu kalau dilakukan dengan keluarga, Iya, iya, iya. tapi pergi sendiri-sendiri. Nah, Bukan apalagi bukan beri pasangan kan itu cuma masalahnya, oh Mak ya. iya, tidak ada itu dalam Iya, dalam Minangkabau perintah. ya. Nah, Oke. itu yang pertama. Jadi ada adat samana adat ketika dilakukan dengan keluarga. Balimau itu memperkuat silaturahmi dan memperkuat kembali etika basa-basi dan tentu saja ada oleh-olehnya yang dibawa biasanya. Nah, kemudian apa adat yang diadatkan itu tentang Islamnya bahwa mensucikan diri dalam menyambut bulan Ramadan itu ada sunnahnya, ada perintah para ulama sucikan fisik dan hati, ya. Jadi bukan hanya hati yang dibersihkan, badan juga harus dibersihkan. Karena ada beberapa kebudayaan mandi itu sesuatu yang sulit bagi mereka. Pertama karena cuaca, kedua karena kesulitan air. Iya, iya. Jadi kita jujur saja, bahkan beberapa nagari di Minangkabau mandi itu sulit. Maka mereka mandinya sekali seminggu, bahkan 2 kali sebulan. Nagarinya bahkan disebut mandi angin karena kesulitan air. Iya, iya, iya. Ya. Ini bukan merendahkan, tapi memang ada nagari dan kebudayaan yang sulit untuk mandi setiap hari. Nah,
Bahkan kalau beberapa kebudayaan Eropa itu mandinya sekali sebulan saja. Hmm. Mereka selesaikan itu dengan parfum. Eh, Kalau sebagian besar Minangkabau atau sebagian besar kebudayaan kan mandinya hampir sekali atau 2 kali sehari ya. Tapi ada kebudayaan yang mandi itu memang sulit bagi mereka karena kesulitan air dan kebiasaan mandinya sekali seminggu atau sekali 2 kali sebulan. Nah, dengan mandi Balimau ini eh, semuanya serentak membersihkan diri menyambut bulan Ramadan. Iya, iya, iya. Baik yang rajin mandi atau yang malas mandi atau yang jarang mandi. Mm-mm. Nah, ini adat antar adat. Kenapa? Karena umumnya orang suka dengan keramaian itu. Mm-mm. Baik keramaian di air atau keramaian di daratnya ketika ada upacara, ada pertunjukan. Hmm. Kemarin saya melihat di beberapa kegiatan Balimau itu juga ditampilkan kesenian-kesenian, keterampilan generasi muda, silek, galombang, segala macam. Nah, ini adat masyarakat yang disukai. Iya, Ya. iya. Dia tumbuh dan sulit kita mengatakan ini tidak disenangi masyarakat. Yang tidak menyenangi kalau itu terjadi penyimpangan. Kritik itu pun lebih banyak pada otokritik, saya pikir. Nah, Hmm. muncullah di sana yang terakhir adat istiadatnya. Apa adat istiadatnya? Ketika dia sampai di Sungai Pisang, namanya Barongge Limau. Ketika Hmm. dia sampai di Solo, namanya Silakah Limau. Ketika dia Iya. sampai di Kampar atau 50 Kota, namanya Balimau Kasai. Mm-mm. Nah, itu dia menjadi sesuatu yang dibuat jadi pakem oleh masyarakatnya. Jadi yang dianggap penting untuk dilanjutkan berulang. Iya, iya, Begitu, iya. Bang Ade. Baik, menarik sekali. Artinya, kalau seandainya konsep seperti yang bilang tadi, Mak, ya, itu bisa diwujudkan kembali hari ini, kenapa tidak dilestarikan Balimau? Kan kita akhirnya kesimpulannya, Mak Tuanku ya. Kenapa justru kita hentikan ketika konsep awal Balimau itu kita kembalikan atau Balimau itu kita kembalikan ke konsep awalnya yaitu bersama keluarga kah gitu ya, Mak ya. Iya. Kemudian di apa diawasi dipandu oleh pangkat tua juga gitu ya Mak ya. Ya. Kemudian ya dipisahkan apanya, tapiannya dan ada acara-acara kesenian sebelum dilakukan itu kan ya jadi sebuah alet nagari yang pada akhirnya justru membuat nagari menjadi lebih ya ramai lagi kan gitu Mak Tuanku ya. Betul. Jadi dari beberapa catatan tentang awal Balimau di beberapa surau besar, musajid besar atau surau gadang istilahnya, Hmm. eh, biasanya memang ada saluran dari Pangkat Tuo Nagari dan Pangkat Tuo Banda. Kita Balimau hari itu di Musajid Raya atau di Surau Gadang. Hmm. Nah, masyarakat datang beramai-ramai itu bukan untuk mandi, tapi untuk keramaian. Iya, iya, iya. Untuk keramaian ya betul. Oleh-oleh, mereka bawa penganan, mereka bawa anak cucunya untuk beramai-ramai ke masjid. Aha. Apa yang dilakukan? Yang pertama gotong royong, membersihkan Hmm. masjid karena Mm-mm. akan dipakai selama bulan Ramadan. Iya, iya, iya. Yang kedua apa? Ia membersihkan segala sesuatu. Kalau mungkin ilalangnya sudah tinggi, halaman masjid perlu dibersihkan, perlu Hmm. dicat ulang. Nah, gotong royong bersama itu yang menghidupkan. Dan di sana ada tambahan muncul eh, langgam nantigo itu pakaian mereka meriah, Hmm. mereka membawa makanan, kulinernya, mereka tampilkan keseniannya. Hmm. Jadi keramaian menjelang Ramadan di masjid itu Hmm. kemudian dilanjutkan dengan mandi di eh, tempat Tapiannya. pemandian di masjid. Nah, Hmm. itulah awal-awal tumbuhnya berbagai variasi. Sebab Balimau itu ada variasi di tiap-tiap nagari. Tak Hmm. persis sama kalau upacaranya. Oh gitu Nah, ya. yang tumbuh liar, yang tidak ada pemimpin, tidak ada tokohnya, Hmm. itu barangkali dalam pikiran positif saya, ada generasi muda yang belum terwadahin di nagarinya, mereka buat sendiri kegiatan mandi di tempatnya Oh, sendiri. itu pangkal muasalnya berarti ya, Mak ya. Kenapa Kemungkinan besar begitu. ternyata terjadi distorsi ya? Kita bisa bilang distorsi lah barangkali ya, Mak ya.
distorsi dari tradisi Balimau yang sesungguhnya di awalnya itu justru mulia, Kak. Udah dikatakan mungkin ya, atau justru bermanfaat sekali untuk masyarakat ya, karena di sana ada unsur adat savana adatnya gitu ya, Mak ya. Ada adat yang diadatkan, ada istiadat dan ada yang teradat juga gitu ya, Mak Tuanku. Dan Betul. menarik memang saya pikir, Mak. Jadi pertama mungkin bisa jadi apakah makna kenapa dikatakan mandi itu Mak ya, mandi kan itu tuh membersihkan badan. Apakah itu juga sebuah filosofi bahwa lahirnya kita membersihkan badan, tapi batinnya kita membersihkan batiniah kita gitu gini Mak ya. Barangkali filosofi bisa ke sana ya Mak ya. Kemudian juga berkumpul bersama, silaturahmi. Kita kan juga disuruh untuk saling memaafkan gitu ya Mak ya. Nah, Betul, daripada betul. datang masing-masing ke rumah masing-masing kan butuh waktu panjang, Mak. Nah, dengan Ya, kalau berkumpul, masa sekarang tidak terlalu sulit lah ya karena karena ada WA itu ya. aplikasi. Kalau pada masa awal Minangkabau itu antar nagari itu jalannya bisa Iya. setengah jam, bisa 1 jam belum sampai ke Musik Raya itu. Iya, tapi Mak, walaupun hari ini umpamanya tidak sulit dengan WA, Mak, saya pikir nilai rasanya beda juga, Mak. Oh iya, Ketika minta ketika maaf, bertemu wajah. iya itu. Nah, sementara dengan Balimau berkumpul semuanya, silaturahmi terjalin, saling memaafkan karena kita mau masuk puasa ini ya salah satu syarat kita masuk puasa dengan baik adalah saling memaafkan terjadi di sana. Jadi saya pikir memang luar biasa sesungguhnya tradisi Balimau ini kalau dikembalikan ke konsep awalnya yang sejatinya gitu Mak Tangguh. Gimana menurut Mak Tangguh nih Mak? Nah, umumnya apapun bentuk adat teradat yang tumbuh dalam masyarakat Minangkabau Hmm. itu dimulai dengan niat baik, dijalankan oleh para tokoh, dipimpin oleh para tokoh. Hmm. Kalau terjadi penyimpangan, Nah, kemungkinan besar karena ditinggalkan atau tidak ada para tokoh ditinggalkan. yang Baik. mengayominya. Itu Nah, dia. kemungkinan satu itu. Itu dia Yang kata kunci. kedua, ada generasi yang tidak terwadahi dalam kegiatan di sebuah negari. Mungkin dia di negari lain, di negari Sawo Ambon, dah ada orang seperti kalau Pailu lah mandilah. Ya, 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 ya. Nah, Akhirnya, ketika mereka eh, melihat tidak terwadahi. akhirnya, Begitu, Bang Ali. akhirnya karena tidak terwadahi, mereka berekspresi dengan pikiran dan cara mereka sendiri, kan gitu ya, Pak Nah, Tangguh ini ya. masalah. Oke, baik, baik. Jadi apa ya? Kesimpulannya ternyata memang kalau kita mau jujur menilai, Balimau sesungguhnya tidak ada masalah gitu ya, Mak ya. Ketika tidak membiarkan kondisi yang belakangan seperti kita sorot tadi, Mak, soal mandi bercampur itu gitu. Karena kita langsung saja nih, Mak ya. Kita apa Iya. kan memang udah fenomena ya, Mak ya, mandi bercampur di satu sungai gitu ya Mak ya. Nah bagaimanapun walaupun tidak bersentuhan ya namanya satu lokasi kan tidak baik lah bisa Tidak mengundang boleh. hal tidak boleh gitu kan tidak baik Pas tidak boleh sumbang, itu sumbang. sumbang ya sumbang dan mengundang hal-hal yang tak diinginkan gitu Mak. Nah jadi ketika umpamanya memang kita tata kembali Balimau itu sesuai dengan konsep sejatinya kita sepakat orang kelima ya. Kalau boleh mau bisa kita kembalikan dan lestarikan secara terus berkelanjutan gitu, Pak. Iya, walaupun ini adat teradat yang tidak ada perintahnya dalam tuturan Katu Pusako, Hmm. saya yakin masyarakat menumbuhkan itu karena ada nilai positifnya. Jadi Hmm. kita tinggal mengembalikan ke rel yang benar dan kembali kepada situasi yang pernah terjaga baik. Misalnya pemandian-pemandian itu ya sepakatilah kembali kepada situasi yang awal. Saya masih kenal beberapa pemandian tua yang masih menjaga pemisahan tempat mandi perempuan dan laki-laki. Nah, itu yang harus dijaga, bukan eh, semua jadi diserahkan kepada tokoh adat. Kemarin ada pula yang kritik itu, tokoh adat ini hanya bicara saja, cobalah diatur. Ya tokoh adat itu kan mereka tidak digaji sebagian besar ya, tidak ada gajinya. Nah, yang punya uang itu yang punya usaha pemandian misalnya. Iya, Kenapa iya. tidak kita bersama mengingatkan pemilik pemandian itu, Hmm. ya bagaimana kalau ini dijaga tempat pemandian Minangkabau itu harus terpisah. Iya, iya, iya. Why not? Nah, gitu, Mm-mm. gitu. Itu Ya, Bang Adit. iya dan saya pikir di tingkat
pemangku kebijakan bisa-bisa saja ya Mak ya. Mungkin lewat regulasi kah gitu ya Mak ya. Mungkin Ya, mudah-mudahan ada yang ya memikirkan. jadi sepertinya memang apa ya, duduk basamu balapang-lapang ini perlu perlu kembali ini untuk menata-nata hal seperti ini Mak Tuanku ya. Ya. Hmm. Saya tidak memaksakan ini harus jadi adat. Aha. Karena ini adat yang teradat, adat yang tumbuh, ya, yang tumbuh karena masyarakat menyukai. Iya iya iya. Kita tidak bisa pula mengatakan, itu adat harus dijaga lestari. Tidak, dia tidak ada dalam kata pusako kebetulan. Saya sudah cari sejak kita sepakat topik ini, Iya. sejak kemarin saya cari dalam kata pusako Uh, tidak ketemu. udah ketemu Mak ya. Yang ada perintah bandi balimau atau balimau. Hmm. Ya, baik di Tambo Alam, Tambo Adat, Kabatare, seluruh saya sigi tidak ketemu perintahnya. Tapi dalam pelaksanaannya saya menemukan ada butil-butil adat di dalamnya, begitu Bang Adi. Ya, 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 ya. Jadi walaupun ini dalam kata pusako Kabatare, bahkan Kabatare juga tidak digariskan gitu ya, Mbak ya. Ya, tidak Namun ditemukan tidak perintahnya, ditemukan, tidak namun ada ya, contoh yang telah ada. namun tidak berarti bahwa ini tidak berperan di masyarakat Minangkabau gitu ya, Mbak ya. Bahkan seperti kita bilang tadi, dah terbukti gitu ya, Mbak. Kalau dia mengakar begitu. Nah, tinggal satu hal, Mbak, yang masih terselip nih, Mbak. Ini kan dikaitkan dengan Ramadan, gitu ya, Mbak ya. Ya, Balimau itu dikaitkan dengan Ramadan. Di mana Ramadan itu jelas-jelas adalah syar'i, kan gitu ya, Mbak ya. Perintah ya, agama, jelas rukun syaratnya jelas gitu ya, Mbak ya. Nah, kemudian Balimau sangat identik sekali. Bahkan kenapa? Karena memang pertama Hamin satu sebelum Ramadan. Kemudian hanya di Hamin satu Ramadan juga, tidak ada di waktu lain gitu ya, Mbak. Jadi sekarang kan memang Balimau itu mengikuti atau mengawali Ramadan. Sementara dia ada limau, ada ini segala macam kan itu, Mbak. Yang tanda kutip itu kan terkesan ada ya unsur-unsur apalah ya, Mbak ya. Gimana kita menyebutnya? oh Unsur-unsur ya, itu menarik pertanyaan Bang Adi tentang ah, limau. ya, Mengapa jadi limau yang nah, terkenal di berbagai negara Minangkabau? ah, Saya telusuri ada satu dua tulisan yang menjelaskan itu. baik, Mak, sebentar Jadi, Mak, kita tahan dulu ya, gimana Mak? Ada telepon yang bergabung Mak. oh ya silakan, silakan, silakan. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Rajo Kaci Mak, kembali. Silakan. Ya, selamat pagi, Bang Din. Pagi Pak Rajo Kaci, malam batin Pak. Iya, Bang Din. Sama-sama, Bang Din. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi Pak Lejo Kacia. Salam Iya, Mas. sampaikan, salam kembali. Koyo, aduh, kamu tanya lo ke Mak itu, Mas. Tapi Iya, gak basimpang gitu. Tapi walaupun gak simpang, tapi masih topik yang pako. Aha. Masalah ziarah. Oh ya. Ziarah kubur. Ziarah kubur ya. Nah, ini itu kan ziarah itu intinya silaturahmi. Hmm. Ya. Pak kaum mawak di pandang bukuran. Nah, Iya, yo nanti bertanya kok anak dia sehingga waktu silaturahmi dengan tutu yang muda-muda jadi kemanakan atasnya. Itu lo di pihak Barko. ya. Kenalan awak di Barko silaturahmi wak yo Barko pun bisa belum. Nah, pertanyaannya mah kini itu mah karena drone keren mah pemakaman keluarga. Ya. Ya, Bukan. itu sabananya kalau menurut nabi emo mas mempersampi hubungan silaturahmi ke kaum Iya, baik suku mungkin sapari atau saindru. Nah, jadi sifatnya kan eksklusif mas, Iya, iya, iya. harusnya kan inklusif. Mm-mm. Nah, jadi kalau menurut emo terprinsip hubungan silaturahmi gitu. Menurut pendapat mak tentang hal itu mah. Oke. Nah, itu yo mah. Di Pak. Terima kasih Bang Dit. Yo Pak Rajo Kaci. Ya, mau kasih mak. Yo Pak Lejo Kacia. Ah, Terima kasih banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ini, Mak. Emang bukan lagi pandam kaum ya, tapi keluarga. Emang kita sering kita dengar juga. Bahkan saya pernah diajak, yuk kita patungan beli tanah lah, karena kita di perantauan. Itu umpamanya gitu ya, Mak ya. Oke, silakan, Mak. Baik, saya sangat sepakat yang dikatakan Pak Joko Ciat, sebab ini dalam Katu Pusako banyak sekali tuturannya. Ya. Bahkan salah satu ciri kaum itu adalah bapandam pakuburan. Ada pandam pakuburan, ciri nagari bahkan. Tidak sah sebuah nagari kalau tidak punya pandam pakuburan, bahasa Jerami istilahnya. Dan itu maknanya kaum, Mak ya? Nah iya, kaum dan nagari. Dan nagari, oke, siap, Mak. Sebab dalam satu nagari itu harus ada sampai suku minimal kan. Iya. Nah di sini kearifan yang harus kita jaga bersama adalah makna dari pandam pakuburan itu adalah makna komunal, makna bersama, bukan makna individu. Saya contohkan saja ya, satu suku memiliki pandam pakuburan yang sudah berisi sekitar 100 pusara, 100 makam. Lalu ada yang iseng menghitung berapa orang yang diisi Sumando, berapa kuburan yang diisi Sumando, berapa yang diisi oleh tuan rumah. Ada yang mengatakan, wah di sini ini 60% Sumando. isinya Sumando. Ya misalnya di pandam kuburan orang Koto suku saya, isinya bapak semua 60%. Iya. Yang orang Kotonya hanya 40%. Itu kan aneh itu. Iya. Orang Koto tapi isinya semuanya Sumando. Ternyata berkuburnya Sumando atau bapak dalam sebuah suku itu satu kebanggaan, apalagi kalau dia tokoh. Jadi ketika ada kegiatan ziarah di kubur, membersihkan pusaro sebelum Ramadan itu, maka datanglah dunsana yang berkaitan dengan tokoh Sumando besar tadi, tokoh yang dibesarkan di kaum tadi. Nah inilah yang menjadi kebanggaan. Istilah Pak Joko Ciat tadi, ketika anak pisang, anak pusako hadir, IPA Bisan hadir dalam ziarah kubur atau pembersihan pusaro itu, di sana silaturahim terjalin kembali, mengikat kembali relasi antara bako, anak pisang dan seterusnya. Jadi ketika itu berubah, nah, perubahan ini yang dicemaskan oleh Pak Joko Ciat. Ketika orang memikirkan pandam perkuburan untuk satu keluarga kecil, bapak, anak, dan tidak lagi kaum yang besar, maka sistem komunal akan runtuh. Salah satu tiang penyangganya yang pandam perkuburan hilang. Orang tidak akan punya lagi momentum untuk berkumpul bersama sebelum Ramadan. Untuk bersilaturahmi. Sementara nilai utama Minangkabau itu adalah komunal gitu ya, Mbak ya? Komunal dan silaturahim. Ya, mungkin saja ini sinyalemen saya. Ketika pandam perkuburan mereka sudah penuh di kampung, mereka bikin pandam perkuburan masing-masing satu keluarga. Tentu yang punya uang lah yang akan punya tempat untuk yang bisa membeli itu. Nah, beda misalnya pandam perkuburan di rantau, Bung Adit. Pandam perkuburan di rantau, saya pikir itu masih sistem komunal. Iya betul. Walaupun mereka beli tanah gitu ya, Mak ya. Walaupun kami tanah, tapi mengatasnamakan kaum gitu ya, Mak ya. Iya, minimal atas nama nagari. Nagari ya, betul. Beberapa pemakaman saya lihat itu masih atas nama nagari, tidak keluarga kecil. Ya. Yang membeli untuk keluarga kecil itu kan biasanya di pemakaman umum, dia coupling dulu untuk keluarganya. Oh gitu ya, Mak ya. Iya. Baik. Ya mudah-mudahan salah satu pilar komunalnya Minangkabau itu pandam perkuburan itu masih terjaga. Walaupun sudah penuh kan bisa
hanya tempat silaturahim kita bersihkan sekali setahun menjelang Ramadan. Iya, iya, iya. Berkumpul kembali anak kemenakan, IPA Bisan, dan tentu saja anak Bako di anak Pisang. Baik, Jadi baik, baik. tempat itu menjadi silaturahim yang hidup dengan yang hidup dan yang hidup dengan yang sudah meninggal. Baik, baik. Begitu Bung Adit. Baik, Mak. Menarik sekali, Mak, ya. Ternyata saya juga nggak terlintas, Mak, dari pembicaraan kita off air kemarin tentang bagaimana kearifan adat Minangkabau terhadap Ramadan ini. Ternyata ini nggak main-main ya. Baru satu Bali mau kita udah sampai di ujung. Ini untung tadi Pak Rizal Raja Kacik mengingatkan tentang ziarah kubur ini. Barangkali kita akan lanjut di pekan depan ya, Pak, ya. Insya Allah. Sepanjang Ramadan, insya Allah kita akan bicara tentang bagaimana adat tentang Ramadan ini sendiri di Minangkabau. Ya, sambil merintang puasa. Sampai merintang puasa, Mak, dan membuka-buka nilai lamu, ya, Mak, ya. Baik, Mak Tangguh, sekali lagi, Mak, terima kasih untuk waktunya, untuk pencerahannya. Mudah-mudahan akan kembali, ya, atau mengembalikanlah semacam revitalisasi tentang Bali Mau. Dia salah satu tradisi, Mak, ya, salah satu tradisi yang berhubungan dengan Ramadan ini. Saya mengatakan Balimau itu bukan adat yang kuat, itu adat antar adat saja, karena dia disukai masyarakat. Iya. Kenapa saya katakan demikian? Karena tidak ada landasan kata pusakonya, tapi dia disukai, maka tumbuh di berbagai negari. Nah, ini yang harus kita jaga, kita luruskan. Begitu Bung Adit. Baik. Baik, Mak, sekali lagi terima kasih dan tetap sehat ya, Mak, ya. Nah, sehingga tiap pekan kita bisa selalu mengupdate ini, Mak, kearifan-kearifan lokal nek moyang kita di kearifan lokal Minangkabau ini. Baik, dun sanak pananga, sebelumnya terima kasih sekali lagi, Mak, dan mohon maaf, selamat berpuasa, ya, selamat melanjutkan puasanya, Mak. Semoga sehat sampai ke penghujung dan puasanya maksimal. Baik, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Ya, jumpa. sampai jumpa, Mak Tangguh. Baik, dun sanak pandangan, sampai di sini acara kearifan lokal Minangkabau kita pada pagi hari ini dalam topik, ya, kearifan adat Minangkabau dalam menghadapi Ramadan. Satu saja baru kearifan yang kita coba buka tentang Limau sudah membawa kita ke penghujung pembicaraan. Sepertinya kita akan maraton dalam sepanjang Ramadan ini. Untuk itu jangan lewatkan acara kita ini kearifan lokal Minangkabau setiap Kamis dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas dengarnya dan tadi juga terima kasih buat Pak Rajo Kacik dengan teleponnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.